Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Pratiwi, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Mataram, program studi Magister Pendidikan IPA, akan menjelaskan mengenai proyek saya untuk mata kuliah analisis konsep esensial pendidikan IPA dalam materi suhu dan kalor untuk alat pemuaian panjang dan percobaan menggunakan aplikasi PET. Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suatu benda ketika mengalami perubahan suhu akan terjadi perubahan pada ukuran benda itu sendiri. Penambahan ukuran benda yang disebabkan oleh perubahan suhu inilah yang disebut dengan pemuaian. Pemuaian itu dibedakan menjadi 3, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kalor dapat didefinisikan sebagai proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan temperatur. Energi itu sifatnya kekal, sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi, sedangkan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi. Hal ini sesuai dengan asas Black, di mana persamaannya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Maksudnya adalah kalor yang dilepaskan oleh benda yang temperaturnya lebih tinggi besarnya sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Nama hukum ini diambil dari nama seorang ilmuwan Inggris, yaitu Joseph Black. Pada sebuah benda terjadi perpindahan kalor atau perambatan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor dapat merambat dengan 3 cara, yaitu secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Secara konduksi maksudnya adalah terjadi perpindahan kalor tanpa diikuti dengan partikel zat perantaranya. Contohnya, ketika kita memanaskan besi. Perpindahan secara konveksi contohnya ketika memasak air, yaitu perpindahan kalor dengan diikuti partikel zat perantaranya. Sedangkan yang terakhir adalah radiasi. Dapat kita lihat ketika kita merasakan panasnya matahari di pagi hari. Ini adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Saya membuat alat pemuaian panjang. Alat ini digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang pada suatu bahan dan menyelidiki perpindahan kalor secara konduksi. Peserta didik dapat membandingkan hasil percobaannya dengan hasil perhitungan menggunakan persamaan pemuaian panjang, yaitu L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Perpindahan kalor secara konduksi dapat dilihat dengan naiknya suhu termometer yang diletakkan di ujung masing-masing kawat. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah yang pertama ada kawat. Kawat yang digunakan itu kawat putih dan kawat besi. Selanjutnya ada termometer, ada lilin, ada meteran, papan, dan ada korek api. Mengenai langkah kerja di sini, yang pertama kita meletakkan lilin di dasar papan dengan mengatur masing-masing ada 3 lilin. Sebelum kawatnya dipanaskan, kawat tersebut diukur dulu panjangnya menggunakan meteran yang sudah disediakan. Ukuran kawat ini akan dijadikan sebagai panjang awalnya. Selain itu, suhu awal pada termometer sebelum kawat itu dipanaskan juga diamati sebagai T0. Selanjutnya, lilin dinyalakan seperti gambar ini. Dan timernya diatur selama 3 menit. Kenapa saya menggunakan 3 menit? Agar dapat terlihat dengan jelas bentuk perubahan suhunya dan perubahan ukuran dari kawat tersebut. Hasil percobaan yang didapatkan yaitu aluminium memiliki panjang awal 32,9, setelah dipanasi berubah menjadi 33 untuk percobaan, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan yaitu 32,911. Sedangkan besi
dari 32,6 berubah menjadi 32,65 dengan hasil perhitungan 32,604. Untuk suhunya dapat dilihat di sini suhu awal aluminium 32 dan suhu akhirnya 45, dan begitu pun juga dengan besi. Kawat yang dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu walau diukur pada ujung kawat yang tidak terkena api menggunakan termometer. Hal ini menandakan bahwa kawat mengalami perpindahan kalor secara konduksi. Kawat akan mengalami pertambahan panjang setelah dipanaskan dengan suhu tertentu. Pertambahan panjang ini dipengaruhi oleh besarnya kenaikan suhu dan koefisien muai panjang yang dimiliki masing-masing kawat. Kawat aluminium akan mengalami perubahan yang lebih besar dibandingkan kawat besi karena aluminium memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar dibandingkan kawat besi. Aluminium memiliki koefisien muai panjang itu sebesar 26 kali 10 pangkat min 6, sedangkan besi itu 12 kali 10 pangkat min 6. Teori ini, hasil yang didapatkan ini sesuai dengan konsep pemuaian, yaitu perubahan panjang benda sebanding dengan koefisien muai panjangnya. Semakin besar koefisien muai panjang suatu benda, maka akan semakin besar juga perubahan panjangnya. Begitupun sebaliknya, makanya perubahan panjang yang dialami oleh aluminium lebih besar dibandingkan dengan besi. Selanjutnya, tadi percobaan secara nyata menggunakan alat peraga, sedangkan di sini ada juga percobaan melalui virtual, yaitu melalui aplikasi PET, khususnya perpindahan energi. Tujuannya adalah untuk mengetahui suhu campuran dua zat yang berbeda, membuktikan asas Black yang menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Adapun langkah kerjanya dapat teman-teman lihat di sini, dimulai dari membuka PET di laptop. Jadi kita membutuhkan komputer atau laptop, di mana dalam aplikasi ini tuh ada 4 benda, ada 4 benda, ada besi, ada bata, ada air, dan ada minyak. Nah, di sini tuh juga disediakan termometer. Nanti termometer ini dapat teman-teman tarik ke masing-masing benda sehingga dapat kita lihat suhu awalnya berapa dan suhu akhirnya nanti berapa. Langkah kerjanya, di sini teman-teman bisa memanaskan besi dan bata ini di pemanasnya sehingga mencapai suhu maksimal. Setelah mencapai suhu maksimal dapat dimasukkan ke dalam air ataupun minyak. Adapun tabel hasil pengamatannya, di sini campurannya itu ada 4, besi dengan air, besi dengan minyak, bata dengan air, dan terakhir itu adalah bata dengan minyak. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, dapat dilihat bahwa suhu campuran antara besi dan air lebih sedikit dibandingkan suhu campuran antara besi dan minyak. Hal ini dikarenakan karena perubahan suhu berbanding terbalik dengan kalor jenis suatu zat. Kalor jenis minyak itu lebih sedikit dibandingkan dengan kalor jenis air, sehingga perubahan suhu yang dialami minyak lebih besar dibandingkan air. Suhu minyak naik lebih tinggi dibandingkan dengan suhu air, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kalor yang diterima minyak lebih besar dibandingkan jumlah kalor yang diterima air. Begitupun juga dengan bata dan besi. Kalor jenis bata itu lebih kecil dibandingkan kalor jenis besi, sehingga menyebabkan penurunan suhu untuk menyesuaikan suhunya dengan campurannya itu lebih besar yang dialami oleh bata dibandingkan dengan besi, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan oleh bata lebih besar dibandingkan jumlah kalor yang dilepaskan oleh besi. Inilah bentuk alat pemuaian panjang yang sudah saya buat. Di bagian sini dipasangkan lubang untuk tempat menaruh kawat, dan di bagian atasnya ditaruhkan lubang untuk menaruh termometernya. Itulah tadi pemaparan dari saya.
Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.